Halo, apa kabar anak-anak hebat yang ada di rumah? Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semangat ya. Ibu pun berharap anak-anak yang ada di rumah akan terus semangat dan tetap rajin belajar. Hari ini kita akan membahas materi tentang pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA. Adik-adik yang ada di rumah, listrik merupakan energi yang sering kita gunakan sehari-hari di rumah. Kita menggunakan listrik untuk berbagai keperluan. Apalagi di masa sekarang ini, banyak orang sangat bergantung pada energi listrik. Baik urusan rumah tangga, sekolah, pekerjaan kantor, bahkan di bidang peternakan dan pertanian. Nah, adik-adik, pernahkah kalian membayangkan apabila listrik padam di waktu malam? Jangankan di waktu malam, sedangkan di siang hari saja kita pasti akan kewalahan dan tentu saja sangat menyebalkan. Namun, pernahkah kita mencari tahu bagaimana energi listrik itu dapat terjadi? Anak-anak hebat yang ada di rumah, energi listrik itu sebenarnya berasal dari alam semesta yang tersimpan di dalam alam ini. Kemudian manusia mulai berpikir bagaimana cara membangkitkan energi listrik yang tersimpan di alam tersebut. Nah, akhirnya ada seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla. Dia yang pertama kali menemukan sistem pembangkit listrik dengan bantuan tenaga air, yang sekarang lebih kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. PLTA ini lebih dikenal dengan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber air. Nah, adik-adik, listrik ini dibangkitkan dengan menggunakan turbin dan generator. Nah, turbin dan generator ini digerakkan dengan memanfaatkan energi kinetik atau energi gerak dari air dan diubah menjadi energi listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat bagian berikut mengenai proses kerja pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, manusia membuat waduk atau bendungan yang berfungsi untuk menampung air. Kalau waduk tersebut berukuran besar, maka akan memerlukan banyak aliran-aliran air sungai. Yang kedua, air yang terkumpul di waduk kemudian dialirkan melalui pipa-pipa ke sungai atau aliran yang memiliki ketinggian lebih rendah dari waduk. Dan pipa-pipa tersebut biasanya disebut dengan pipa besar. Selanjutnya, sebelum sampai ke sungai atau aliran air yang lebih rendah, air yang mengalir ke pipa harus melewati turbin. Turbin akan terdorong oleh aliran air yang mengalir. Semakin kencang aliran air tersebut, maka akan semakin cepat roda pada turbin akan berputar. Setelah itu, putaran turbin ini menyebabkan generator atau dinamo juga ikut berputar. Dan generator inilah yang mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik tenaga air belum dapat langsung digunakan secara massal. Tetapi
energi listrik tersebut harus dipindahkan ke transformer penarik tegangan dengan menggunakan media pengantar. Setelah itu, energi listrik menuju ke gardu induk untuk melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi yang biasa disingkat dengan SUTET atau saluran transmisi. Itu biasa kalau kita lihat itu seperti tower-tower yang ada di sekitar rumah kita. Nah, adik-adik, selanjutnya dari SUTET atau saluran transmisi dialirkan melalui saluran distribusi atau tiang-tiang yang sering kita lihat di pinggir jalan, tiang-tiang listrik. Dan selanjutnya yang terakhir, dari tiang listrik tersebut, energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah yang membutuhkan aliran listrik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada begitu banyak manfaat listrik dalam kehidupan kita manusia. Antara lain, sebagai sumber penerangan, sebagai sumber energi, membantu menghasilkan gerak panas dan suara, berperan dalam sektor medis dan olahraga, dan selanjutnya bermanfaat pada gadget dan elektronika. Adik-adik sekalian, karena listrik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, maka manusia harus bijaksana dalam menggunakannya. Artinya, kita harus menghemat penggunaan listrik di rumah. Sebagai salah satu contoh, adik-adik yang sering menggunakan alat-alat listrik yang ada di rumah, ketika selesai menggunakan alat tersebut, maka sebaiknya alat tersebut dicabut atau tidak lagi terhubung dengan listrik. Nah, itu salah satu cara kita untuk menghemat listrik, karena listrik sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, adik-adik, anak-anak hebat yang ada di rumah, demikian pembahasan kita di saat ini. Semoga tetap semangat dan rajin belajar. Terima kasih.